Seperti kau buka drama cinta itu dengan kerendahan hati serta kata-kata maaf yang sangat merdu. Lalu seluruh tirai digantungkan di tiang latar, tali temali direntangkan dengan tarikan nafas. Balai Bahasa Provinsi Bali melayani dengan cinta. Oke. Salam bahasa. Sahabat bahasa dimanapun sahabat bahasa berada, senang sekali saya Ida Ayu Putri Adityarini dapat hadir kembali menemani sahabat bahasa dalam acara Sibasindo, siaran bahasa Indonesia, sebuah program yang digagas oleh Balai Bahasa Provinsi Bali untuk menyebarkan informasi kebahasaan dan kesastraan kepada masyarakat. Siaran ini ditayangkan melalui Studio Subasita Balai Bahasa Provinsi Bali. Baik sahabat bahasa, pada hari ini telah hadir di Studio Subasita Balai Bahasa Provinsi Bali seorang narasumber yang cantik dan muda, ya. Beliau adalah Nikade Desi Nuranisari. Beliau adalah seorang guru, kemudian seorang penulis puisi, penulis cerpen, pemain teater, kemudian pembaca puisi yang sangat mengagumkan. Nah, jadi berdasarkan paparan saya tadi, kita bisa tahu ya, sedikit tahu tentang topik yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang puisi, khususnya puisi dan juga dunia pendidikan ya, Desi ya. Karena beliau ini juga seorang guru selain seorang sastrawan. Tanpa panjang lebar lagi, untuk mengefisienkan waktu, saya langsung saja ke Ibu Desi. Oh, saya manggilnya Ibu ini. Manggilnya Desi aja ya, Panggil karena Desi lebih aja, muda. panggil Desi Oke. aja. Panggil Desi saja. Kalau saya panggilnya Kak Dayu aja. Iya ya, agar saya juga terlihat muda ya, sahabat bahasa ya. Baik, Desi. Jadi Desi sendiri sekarang bekerja atau bertugas sebagai Sebagai guru di sekolah menengah pertama di Denpasar, namanya SMP Dharma WWK Denpasar. Oke, jadi Desi adalah guru di SMP Dharma WWK Denpasar. Desi sudah berapa lama menekuni dunia sastra, khususnya puisi? Kalau pertanyaannya seberapa lama, mungkin saya mulai kenal puisi itu sejak SMA ya. Karena dari SMA itu ternyata dunia pendidikan itu juga sangat mempengaruhi bagaimana saya kemudian mengambil keputusan-keputusan berikutnya dan mengambil pilihan-pilihan. Salah satunya adalah saya jatuh cinta sama puisi, suka menulis puisi, suka baca puisi seperti yang tadi Kak Dayu bilang. Itu semua berawal ketika saya SMA. Bisa dibilang waktu SMA sih, di ekstra pilihan teater, tapi saya justru diperkenalkan dengan membaca puisi terlebih dahulu. Gitu. Baik, ketika itu apa yang kira-kira membuat Desi tertarik pada sastra, khususnya puisi, dan mengapa dari teater kenapa tiba-tiba agak nyebrang dikit ke puisi begitu? Itu jadi pertanyaan saya juga sampai sekarang ya. Karena unik ketika saya disediakan beberapa pilihan ekstra gitu, karena lumayan banyak ekstra dan sebagian besar ekstranya adalah ekstra olahraga. Kemudian saya kenal satu pilihan kata yang namanya ekstra teater gitu. Di telinga saya teater itu sangat asing karena memang saya tidak pernah bersentuhan dengan kata-kata itu, apalagi bentuknya seperti apa saya nggak pernah bersentuhan. Saya memutuskan untuk pilih itu kemudian, dan pertemuan pertama itu terjadi setelah jam pembelajaran formal. Kami berkumpul di sekolah dan kami dibagikan selebaran oleh guru pembina ekstra waktu itu. Tapi isinya adalah rangkaian tulisan-tulisan yang tampak indah begitu dan membuat saya ingin terus membacanya ulang.
ketika itu saya tanya, ini naskah, saya bilang gitu, atau ini akan kita pentaskan nanti. Kakak kelas waktu itu nggak ada yang jawab, jadi mereka cuma tersenyum, bukan, baca aja katanya. Jadi saya baca waktu itu, terus dijelaskan bahwa latihan pertama kalian, kata guru pembina ekstra begitu. Jadi waktu pertama itu latihannya adalah membaca puisi. Ternyata ketika kami membaca satu persatu, itu dipersiapkan juga untuk kami mengikuti kompetisi lomba baca puisi. Jadi kami diseleksi ternyata juga dari sana, dan berlanjut setelah mengikuti kegiatan kompetisi itu saya mulai suka begitu, dan waktu itu saya nggak menang, saya jatuh pada harapan gitu. Kalau dibilang harapan, nggak menang sih sebenarnya, tapi punya harapan besar gitu bahwa saya akan jadi pemenang. Itu motivasi guru saya waktu itu. Kamu coba aja lagi ikut dan sebagainya. Oke, saya motivasinya waktu itu sih saya bukan mau juara ya, tapi karena saya suka, saya penasaran dengan setiap kata yang dituliskan lalu saya ucapkan, kok enak banget, kok terasa suka saya mengucapkannya. Terus bagaimana caranya menciptakan untayan kata seperti ini, itu sih yang membuat jadi saya bertahan di ekstra teater yang justru mengarahkan saya lebih banyak baca puisi sebenarnya waktu itu. Oke, jadi menarik sekali ya. Dari sana sampai saat ini, menurut Desi sendiri, apa yang paling menarik dari puisi? Pencarian kata-kata yang orang lain tidak akan pernah bisa miliki selain kita. Wah. Beda ya sahabat bahasa ya, kalau kita ngobrol dengan sastrawan itu bahasanya beda begitu. Nah, tadi juga Desi sempat menyinggung sedikit tentang awalnya teater, ternyata nyebrang dikit ke puisi begitu ya. Nah, jika Desi sendiri merasakan perbedaan mendasar antara di teater dan juga menekuni teater dengan menekuni puisi itu apa? Kalau ditanya perbedaan mendasar, sebenarnya itu berhubungan ya. Saya merasa bahwa ketika saya harus bisa menjadi seorang aktor dalam permainan teater, saya juga harus menguasai cara pengungkapan. Itu terbantu oleh puisi sebenarnya. Dan ketika saya membaca puisi pun, saya juga dalam kepentingannya adalah untuk perform atau pertunjukan atau kompetisi yang memang membutuhkan sebuah daya tarik gitu. Saya justru merasa sangat terbantu dari segi-segi pelatihan teaternya. Karena ketika saya membaca puisi, ternyata saya juga menyadari sekali di sana dibutuhkan sebuah acting. Gitu. Acting bukan berarti kita menjadi orang lain, tapi acting bagaimana saya kemudian menatap audiens, seolah-olah bahwa audiens itulah yang saya maksudkan seperti yang diinginkan puisi. Oke. Kurang lebih begitu sih ya. Baik. Saya mau menanyakan sebuah pertanyaan. Apa ya? Pertanyaan menjebak. Menjebak ya. Bukan menjebak ya, sebuah pertanyaan sulit untuk Desi ya. Jika disuruh memilih menjadi aktris di pementasan teater atau membaca puisi? Saya menjadi Kan sulit kan? Sulit kan? ini seperti dua hal yang memang harus jadi anggota tubuh saya, tapi saya disuruh milih, kamu pilih tangan apa kaki gitu. Sepertinya saya tidak bisa memilih gitu, karena kedua hal itu sangat saya butuhkan. Satu untuk saya berjalan, satu saya untuk menggenggam gitu. Maya, jadi sahabat bahasa, jadi selama siaran ini mungkin sahabat bahasa nanti akan mendengarkan kata-kata puitis ya, diksi-diksi puisi yang sangat menakjubkan. Nah, Desi sendiri kemudian belajar membaca puisi ya, karena saya tahu selain menjadi aktris teater, Desi juga pembaca puisi yang sangat bagus. Saya sendiri jujur ya, sahabat bahasa adalah seorang penggemar dari Desi Nuranisari yang sangat lihai membaca puisi begitu. Dari mana Desi belajar membaca puisi? Atau apakah ada gurunya, atau memang otodidak begitu, atau melihat dari YouTube? Mungkin zaman itu belum terlalu tren ya YouTube ya. YouTube itu bukan jadi sesuatu yang harus gitu ya waktu itu. Iya. Kalau pertanyaannya, ini nggak bisa dipungkiri. Semua hal yang saya terima dalam dunia pendidikan ataupun dalam
dunia sastra gitu, di luar pendidikan, semua berkat guru formal maupun tidak formal. Pertemuan-pertemuan saya dengan banyak orang juga sangat mempengaruhi bagaimana saya kemudian bisa dikatakan cukup baik ya dalam hal membaca puisi. Nah, selebihnya setelah guru gitu memberikan saya sebuah gambaran cara pembacaan puisi, pelatihan cara baca puisi, ada teknik juga cara belajar. Bukan hanya bagaimana ketika kamu menjadi seorang pembaca puisi, yang kamu pelajari adalah mengucapkan kata-kata. Jadi tidak sebatas itu. Kita juga mesti belajar membaca puisi itu dengan membaca puisi orang lain. Belajar menyukai puisi, kemudian juga belajar memahami teksnya. Jadi kompleks sebenarnya. Dan memahami peristiwa sih dalam puisi. Nah, di luar itu setelah perkembangannya kemudian ketika saya merasa bahwa saya sudah merasa bukan puas ya, tapi saya sudah merasa sepertinya saya sudah lumayan paham bahwa ketika saya harus bisa membaca puisi yang bagus, saya harus melalui teknik ini, butuh guru juga, butuh masukan dari orang lain juga, butuh pendengar juga. Selain dari itu, yang dibutuhkan ternyata dalam membaca puisi yang baik, membaca puisi yang bagus adalah kesadaran saya. Kesadaran saya sebagai pembaca puisi untuk mengetahui kejenuhan kamu sampai di mana. Itu karena saya sempat mengalami di mana saya tidak sadar bahwa saya merasa apapun yang saya ucapkan dalam teks puisi yang berbeda itu tampak sangat keren gitu, tampak sangat bagus di diri saya. Tetapi ada beberapa masukan yang waktu itu saya rasa tolak dalam diri saya, tapi perlahan-lahan saya coba untuk terima pelan-pelan. Kenapa? Mulai dari satu orang yang menyatakan saya monoton baca puisi, meskipun dengan teks yang berbeda, sekarang bertambah jadi 2 orang, besoknya lagi bertambah jadi 3 orang. Nah, itu penting refleksi bagi saya sih, Kak Dayu ya. Akhirnya saya coba terima itu, dan saya vakum dalam baca puisi. Jadi bentuk kevakuman saya pun itu sebenarnya juga pencarian gitu, atas jawaban di mananya yang monoton dan tidak. Jadi teknik waktu itu saya merekam cara baca puisi saya menggunakan 2 teks yang berbeda, lalu kemudian saya coba dengarkan, masih terasa bagus karena masih pada kukuh pendirian sendiri. Lalu kemudian saya berhenti membaca puisi, saya lebih suka melihat mendengarkan orang baca puisi. Peralihan dari Singaraja ke Denpasar, saya justru lebih banyak menikmati orang baca puisi. Nah, di Denpasar sebenarnya saya ketemu teknik baca puisi yang lebih ke komunikatif. Kalau sebelumnya di Singaraja kan saya sangat pertunjukan sekali. Kepentingannya adalah audiens yang menilai saya, bukan yang menikmati saya gitu, atau menikmati puisinya dibacakan oleh orang lain. Nah, di Denpasar baru saya ketemu teknik-teknik itu, karena saya membandingkan dengan cara pembacaan puisi teman, kok dia mengena ya, padahal tidak berusaha untuk terlalu meluap-luapkan emosinya atau terlalu membesarkan dirinya ketika membaca puisi, dengan tubuhnya yang biasa-biasa saja atau dengan cara dia berkomunikasi seperti ngobrol, itu puisinya sampai. Nah, saya coba teknik itu juga. Jadi mencoba teknik yang orang lain lakukan itu juga menjadi hal yang penting buat kita belajar sesuatu dan menahan diri untuk coba kamu berhenti sebentar, bukan untuk selesai, tapi kamu mesti mendengarkan lagi gitu apa yang sudah kamu katakan dan orang lain katakan, lalu coba pilah untuk kamu jadi lebih baik gitu biasanya. Benar-benar kompleks, sangat kompleks ya sahabat bahasa. Jadi tidak hanya keterampilan menulis begitu yang harus diperbaharui, tapi juga ternyata keterampilan membaca puisi itu harus selalu diperbaharui ya, begitu ya Desi ya. Dan saya pikir guru yang Desi sampaikan tadi itu benar-benar guru dalam artian yang juga puisi. Maksudnya ada makna di balik itu. Jadi guru bukan hanya guru yang sekadar mengajar bahwa puisi itu A, cara membaca puisi itu B, tetapi benar-benar pengertian guru yang benar-benar puisi sekali begitu ya Desi ya. Wah,
Luar biasa sekali ya sahabat bahasa. Dan Desi juga seorang penulis puisi, sahabat bahasa. Nah, berarti Desi itu memulainya dengan membaca dulu atau menulis dulu? Membaca. Jadi dari seorang pembaca puisi kemudian merasa ingin mencoba, tertarik. Karena unik ya kalau saya lihat Kak Dayu. Sebenarnya ketika saya pertama kali kenal puisi, baru saya sadari dulu waktu saya kecil, banyak koran berserakan di halaman rumah gitu kan. Karena mungkin daya baca masyarakat waktu itu tidak begitu tertarik di lingkungan keluarga saya, terutama terhadap koran. Nah, waktu itu saya iseng gitu. Saya coba baca-baca, kok ada satu kolom gitu yang semua tulisannya membuat saya ingin baca terus gitu. Saya potong-potong waktu itu, di zaman saya itu ada istilahnya diary ya, diary. Buku harian. Buku harian. Saya potong-potong, saya tempel-tempel itu. Dan setelah saya masuk ke dunia puisi, dunia teater, saya baru tahu ternyata kolom yang membuat saya terus tertarik dan sampai saya ingin potong-potong, saya ingin abadikan dan saya ingin buka suatu hari nanti itu adalah kolom sastra yang baru saya tahu itu adalah kolom sastra di Bali Pos yang waktu itu asuhannya almarhum Umbulandu Paranggi gitu. Waktu itu saya merasa wow, begitu ternyata alam itu begitu ya semesta bekerja gitu ya. Menskenario kita dari ketidaksadaran kita mulai tertarik, ternyata itu terbawa sampai saya tiba di tempat ini. Baiklah. Jadi dari alam bawah sadarnya Desi sendiri itu ternyata sudah puisi gitu ya, sudah ada puisi di situ. Kemudian ternyata itu mengendap sekian waktu, muncul kembali akhirnya di saat yang tepat. Di saat yang tepat ya. Wow, baik. Nah, Desi sendiri juga adalah seorang guru. Desi punya guru dulu ketika belajar membaca atau menulis puisi, dan sekarang Desi adalah seorang guru. Dalam artian sesungguhnya, guru yang mengajar di sekolah begitu. Nah, menurut Desi sendiri bagaimana tanggapan siswa terhadap puisi dari siswa-siswa yang Desi ajar di sekolah? Jadi bagaimana tanggapan mereka ketika mendengar kata puisi atau ketika belajar puisi? Nah, ini tantangan buat saya sebenarnya Kak Dayu. Dalam beberapa hal saya merasa bahwa bahasa Indonesia menjadi jembatan saya kemudian untuk memperkenalkan sastra Indonesia, salah satunya adalah bentuk puisi. Tapi ketika kemudian saya berhadapan dengan dunia pendidikan yang nyata, saya sebagai seorang guru, tidak bisa dipungkiri pembelajaran atau dunia pendidikan di sekolah itu, terutama dalam hal pengetahuan siswa ya, dan rasa ketertarikan siswa itu terhadap karya sastra khususnya puisi itu masih sangat jauh gitu. Ketika saya masuk ke dalam materi, kebetulan memang saya mengajar dan dalam bahasa Indonesia itu ada materi puisi gitu kan. Porsi kita memperkenalkan puisi dalam dunia pendidikan, keinginan saya sesungguhnya adalah memperkenalkan, kemudian membuat mereka suka, lalu menekuni, belajar menulis, kemudian menjadi tahu, dan itu kan sebenarnya yang kita harapkan dari sebuah pembelajaran gitu. Tetapi ketika saya kemudian berhadapan dengan kebutuhan pendidikan yang formal, anak-anak lebih cenderung pada dituntutnya adalah itu terdiri dari berapa baris. Nah, struktur ya. Lebih jadi ke mereka struktur, belajar struktur ya. Bukan berarti struktur itu tidak penting tuh. Justru itu menjadi sangat penting juga dalam pelatihan menulis puisi. Tetapi porsi kemudian pembelajaran saya di dalam kelas itu tidak bisa terlalu terlibat banyak untuk mengarahkan siswa kemudian menjadi tertarik seperti saya. Dan itu menjadi PR kita ya sebagai seorang guru. Dan saya mencari jalan keluar atas kecemasan itu dengan saya membentuk sanggar sebenarnya di sekolah, karena saya menyukai baca puisi, kemudian seni pertunjukan, dan saya merasa membutuhkan itu sebagai ruang ruang alternatif saya bertemu dengan siswa, bibit-bibit yang menyukai puisi, kemudian saya ingin mengembangkan potensi mereka dalam hal pembacaan, dalam hal penulisan. Saya bentuk sanggar yang di luar jam pembelajaran, sebenarnya itu di SMP Dharma WWK namanya Klub Bahasa Indonesia. Di mana di sana
yang dikembangkan memang yang berkaitan dengan bahasa Indonesia, kemudian yang berkaitan dengan keterampilan berbicara juga, membaca dan menulis. Cuman kami bagi itu. Kalau saya lebih ke sastranya, ke pembacaannya, ke seni pertunjukannya. Di seni penulisan saya juga kadang ambil, teman saya juga kadang membantu di sana. Jadi minat siswa kemudian bisa kita fasilitasi di ruang yang sama, masih di sekolah, tetapi semua hal bisa terbackup gitu ya. Berjalan beriringan. Gitu. Satu, untuk kebutuhan dunia pendidikan formal itu tetap ya penting gitu. Kita tidak boleh menghilangkan itu atau kita memprotes nih apa sih seharusnya sebagainya. Kesadaran saya sebagai seorang guru itu penting gitu. Kemudian untuk memuaskan keinginan saya bahwa pendidikan mereka dalam pengenalan puisi atau sastra itu jauh harus lebih mendalam gitu. Tidak hanya sekedar struktur, ya saya mengemasnya dalam kelompok gitu, kelompok pecinta gitu. Dan sampai saat ini saya merasa bersyukur ya, karena sekolah mendukung apa yang saya lakukan dengan penyediaan tempat, penyediaan kepercayaan khususnya, karena tidak semua instansi itu memberikan kepercayaan bahwa kita bisa mengelola itu. Yang kedua adalah support orang tua. Orang tua itu kebetulan di instansi tempat saya bekerja gitu, di sekolah saya, orang tua sangat percaya penuh gitu dengan guru bahwa ketika anak-anak sudah berkegiatan di sekolah, maka tanggung jawab kami memberikan apa yang harus mereka peroleh atau orang tua melihat hasilnya seperti apa itu sudah terjawab. Gitu, Kak Dayu. Baik. Sebenarnya pertanyaan saya selanjutnya itu sudah dijawab oleh Desi ya. Jadi sebenarnya saya ingin bertanya cara Desi membuat siswa tertarik pada puisi, dan ternyata sekolah tempat Desi mengajar itu sudah menyediakan sanggar. Iya, benar. Oke. Nah, jadi bagaimana respon siswa terhadap sanggar tersebut begitu? Apakah mereka responsnya sangat positif atau mungkin masih acuh tidak acuh begitu? Kalau dalam seni sastra, dalam penulisan puisi Kak Dayu ya, dalam penulisan puisi ketika dia tidak terlibat, respon siswa tentu tidak akan merasa memiliki bagi yang terlibat gitu. Kalau anak-anak yang terlibat itu ketika dia membaca puisi dan sudah bukan memahami ya, sudah menguasai beberapa teknik pembacaan puisi, saya biasanya memang tidak tahu, mungkin beberapa rekan menganggap ini salah atau tidak, tapi saya berusaha untuk memfasilitasi dulu teknik pembacaan puisi pada anak-anak yang masih dasar sekali. Saya berikan beberapa teknik, misalkan cara meninggikan, mengecilkan suara, lalu ini memanjangkan, coba ini dipanjangkan, dipendekkan, sehingga dia kemudian akan ketemu pakem, gitu, ketemu pakem dalam satu pembacaan puisi. Ketika mereka sudah nyaman dalam hal itu, mereka perlahan-lahan yang terjadi di siswa binaan saya, mereka mencari puisi-puisi yang lain sendiri tanpa arahan dari saya. Nah, itu salah satu bentuk dari respon mereka sebenarnya yang saya lihat, bahwa ada keinginan lebih untuk mengetahui jenis karya yang lain. Di sana kita sudah bisa melihat sebenarnya, oh ada rasa ingin tahu, minat yang lebih, begitu. Nah, kemudian mereka mencoba membacanya sendiri lagi dan dia kirimkan ke saya. Dia bilang, kalau anak-anak sebagian biasanya panggil Miss, panggil Ibu, boleh saja sih, itu kebebasan mereka. Bu atau Miss, ini saya ketemu puisi ini loh, saya coba baca ya. Nah, biasanya begitu kan, oh ini kata-katanya kok bagus banget, gimana ya cara bikinnya, aduh keren banget ya. Nah, respon-respon seperti itu sebenarnya sudah menarik minat mereka untuk mencoba menciptakan. Syukurnya, karena kepercayaan orang tua itu dan kepercayaan lembaga saya juga, ketika saya ingin membuka ruang kepada anak-anak mengenal lagi lebih jauh, karena saya tahu kemampuan saya terbatas dan di luar masih ada banyak rekan-rekan yang mau bersedia memberikan pembelajaran lebih untuk pengenalan puisi, seperti halnya Ibu Mas Ruscita Dewi. Beliau kan saya kenal juga membina anak-anak dalam pembacaan puisi dan penulisan puisi. Jadi kami sempat bekerja sama istilahnya. Tidak ada hal apa-apa, saya hanya datang, Bu, bantu dong anak-anak saya untuk berlatih. Kemudian kami melakukan latihan waktu itu.
dan anak-anak sangat antusias sekali. Nah, itu daya tarik kedua saya lihat. Dan itu berhasil sampai mereka akhirnya mulai belajar menulis puisi pelan-pelan. Bahkan ada yang mengirimkan ke saya secara personal, Bu, saya pengen ikut juga dong seperti teman yang ikut ini. Oh ya, saya punya tulisan, bisa dilihat nggak, Bu? Gitu. Itu menarik juga ternyata teman-teman di luar sanggar gitu. Yang kemudian respon mereka menjadi berubah dari yang biasanya mereka lihat, apa tuh baca puisi, apa gitu kan. Apalagi kalau cowok yang baca puisi terasa itu bukan duniamu, begitu biasanya anak laki-laki kan. Kemudian sekarang justru anak laki-laki itu menjadi, wah saya bisa kok, Bu. Nah, jadi responnya sudah berbeda. Pandangan mereka terhadap karya puisi itu juga bernilai gitu. Ini bukan lagi persoalan kamu terlihat seperti perempuan, kemudian karena tidak tahu ya dalam dunia pendidikan atau dalam dunia anak-anak, puisi itu dilihat sangat perempuan sekali. Padahal tidak gitu. Apa karenakah saya yang mengajar perempuan? Mungkin karena apa ya, mungkin kalau menurut saya sendiri mungkin ada sedikit romantisme ya. Kalau orang kalau kita berbicara tentang puisi, orang awam menganggap bahwa puisi romantis untuk merayu orang, mungkin ya lembut begitu. Tapi sebenarnya tidak ya, Desi ya. Iya, sebenarnya tidak. Karena itu sisi apa ya? Sisi itu sebenarnya dimiliki oleh semua makhluk ya. Perempuan atau laki-laki itu punya sisi itu. Gitu. Tinggal kita bagaimana mengemasnya kemudian memperkenalkannya. Syukurnya sekarang ya peminatnya banyak. Bahkan sebenarnya di tahun ini setelah pandemi, kami waktu pandemi memang sangat berusaha sekali menjaga kesehatan anak-anak sehingga kami sangat berjarak dalam hal pertemuan. Dan saya tahu, menyadari bahwa ketika kita belajar sastra sama seperti kita belajar bahasa, kalau kita hanya belajar teori gitu tanpa kita bertatap muka langsung, berpraktik langsung, itu tidak akan menjadi sesuatu. Nah, sehingga di awal tahun ini saya juga baru akan mulai memfasilitasi keinginan anak-anak gitu yang sudah tidak sabar ingin ayo segera kumpul begitu. Itu kurang lebih Kak Dayu. Jadi sahabat bahasa, dari penjelasan Desi tadi saya menangkap bahwa strategi itu berhasil ya, Desi. Jadi Desi menghadapi masalah, kemudian menciptakan solusi berupa sanggar, dan ternyata pendekatannya tepat, itu paling penting ya. Jadi pendekatan itu yang paling penting ya. Jadi pendekatan kita tepat, dan ternyata buktinya adalah anak-anak tertarik dari segi kuantitas maupun kualitas ya. Jadi tidak hanya kuantitasnya yang banyak masuk, tetapi ada karya, ada kualitas yang mereka hasilkan gitu ya, dan ada peningkatan dari tahun ke tahun begitu, Desi. Oke. Menarik sekali. Kemudian, nah ketika Desi sekarang sudah membuat sebuah kelompok, sebuah sanggar di sekolah begitu, tantangan yang paling berat yang Desi hadapi ketika membina itu ya. Jadi ketika kita menciptakan sebuah wadah kan tidak selesai hanya menciptakan ya, kita harus terus menjaga itu secara konsisten agar tetap hidup begitu. Jadi menurut Desi sendiri, selama yang Desi alami, tantangan yang paling berat itu apa? Tantangan yang paling berat dalam menciptakan sebuah kelompok dan menjaganya ya. Dalam sebuah kelompok itu yang pertama adalah keyakinan saya pertama. Keyakinan saya sebagai pembinanya, saya yakin tidak terhadap keberadaan sanggar saya atau kelompok saya. Yang kedua adalah saya mengetahui akan saya bawa kemana sih arah dari kelompok ini atau sanggar ini. Dan yang paling menjadi PR besar sebenarnya ini karena Sanggar Seni Kelakar ya, nama kelompok saya di SMP Dharma WWK itu namanya Sanggar Seni Kelakar gitu. Ketika saya menjadi guru, itu adalah bekal saya sebagai bekal utama untuk membuka sanggar ini. Karena sanggar ini tercipta berkat keberadaan anak-anak di sekolah SMP Dharma WWK, kan begitu ya, Kak Dayu ya. Yang saya sadari bahwa akan terus ada regenerasi yang berubah. Berbeda halnya dengan kelompok sanggar yang lain yang memang terbentuk dari kumpulan mahasiswa gitu kan. Mahasiswa yang setelah dia jadi mahasiswa mau gabung pun tidak masalah gitu. Itu nggak ada terikat apapun, tapi ketika kita membina anak-anak, kita sangat terikat dengan status mereka sebagai seorang siswa, kemudian mereka akan tamat. Nah, regenerasi itu yang menjadi PR penting. Dan
bagaimana kemudian menciptakan kelompok itu tetap berada dari tahun satu. Belum mungkin ya kalau dalam kelompok teater di sekolah, saya harus mengakui bahwa ketika kita punya program banyak gitu kan, yang ingin kita sampaikan kepada anak-anak, belum sampai program itu mereka sudah harus tamat. Nah, jadi ada kerelaan yang harus kita siapkan dan tetap kita akan berikan bekal setelahnya mereka kemana. Begitu sih Kak Dayu ya. Tantangannya adalah pada regenerasi, tapi itu sudah disiapkan benar oleh saya sebagai guru dan diingatkan terus sebenarnya oleh pimpinan saya, Bapak Kepala Sekolah ya. Beliau itu menjadi pedoman saya juga ketika saya memijakkan diri sebagai seorang guru, sebagai seorang pembina kelompok di SMP Dharma WK Denpasar, bahwa tidak akan pernah kita menjadi kuat gitu, kalau kita tidak siap pada perubahan gitu. Beberapa waktu lalu saya siaran dengan seorang mahasiswa BIPA dan saya mendapatkan kutipan yang bagus. Sekarang saya siaran dengan Desi, saya mendapatkan juga kutipan yang bagus. Ini siaran ini dipenuhi kutipan yang bagus ya. Baik, benar, dan saya setuju Desi ya. Terkadang ketika ada sebuah lembaga sekolah khususnya begitu, yang tidak bisa kita kontrol adalah waktu yang pertama. Dan yang kedua, kita tidak tahu bagaimana siswa yang masuk gitu ya. Kita tidak bisa mengontrol dan memilih itu ya. Saya mau siswa saya yang masuk nanti yang bagus-bagus, yang pintar baca puisi, yang minat baca puisi, tidak bisa ya. Jadi juga kita tidak bisa mengekang atau mengontrol siswa yang akan selesai menyelesaikan pendidikannya di sekolah kita. Itu tantangannya ya. Dan benar tadi kutipannya, kita harus siap dengan perubahan. Baik. Wah, keren sekali ya. Nah, pertanyaan terakhir sebelum kita mengakhiri siaran ini, sebagai seorang guru ya, Desi ya, sebagai seorang guru kemudian juga pembaca dan penulis puisi, apa harapan Desi untuk pengajaran sastra di sekolah, khususnya pengajaran puisi? Ya, ini sebenarnya yang menjadi poin sih buat diri saya, buat semuanya, buat anak-anak mungkin yang sedang belajar sastra dan puisi, bahwa pengukuran ketercapaian keberhasilan gitu ya. Pengukuran keberhasilan kalau mungkin dari sudut pandang saya selalu melihat bahwa keberhasilan anak-anak dalam menguasai itu, menjadi bagian dari sastra itu, jangan dipandang ketika dia sudah mampu menciptakan karya. Kadang anak-anak yang kita terima, seperti Kak Dayu bilang, mereka adalah individu yang berbeda-beda dengan karakter yang berbeda-beda. Pembelajaran sastra itu juga kemudian saya lihat hasilnya, saya harapkan hasilnya ketika dia sudah mampu berubah dalam sikap, tentunya menjadi lebih baik. Saya pikir itu adalah bagian dari ketercapaian anak-anak juga. Ketika mereka sudah mau mencari tahu, meskipun belum mampu, itu juga bagian dari ketercapaian mereka. Jadi tetap bahwa pembelajaran sastra itu sebenarnya bukan kita menuntut anak-anak mampu menulis puisi, mampu membaca puisi, mampu menciptakan puisi, atau menuntut mereka menjadi seorang penyair. Tetapi bagaimana kemudian puisi itu atau karya-karya sastra yang lain menjadi wadah gitu, bagi mereka untuk belajar memahami sesuatu. Gitu. Entah untuk dirinya, untuk hal-hal yang ia baca, karena yang terpenting adalah ketika kita bisa membacanya, kita bisa memahaminya, sudah terjadi proses pemahaman pembelajaran bagi mereka. Dan akan menjadi lebih bagus lagi ketika mereka mampu menerapkannya. Terima kasih. Benar kan sahabat bahasa, seperti yang saya sampaikan di awal, siaran ini akan penuh dengan kata-kata puitis begitu ya, dan penuh dengan kutipan-kutipan yang sangat mengagumkan dan juga benar adanya ya, Desi ya. Jadi seperti yang Desi sampaikan tadi, puisi adalah wahana bagi siswa, bisa dijadikan sebagai wahana bagi siswa untuk memahami sesuatu begitu. Baik sahabat bahasa, pertanyaan saya untuk Desi memang sudah habis sahabat bahasa, tetapi sebagai seorang pembaca puisi,
akan sangat sayang jika Desi tidak tampil membaca puisi di siaran kita. Jadi saya sudah menyiapkan jebakan untuk Desi. Jadi saya akan meminta Desi untuk membaca puisi. Biasanya seorang pembaca puisi itu selalu menyiapkan puisi di gawainya begitu. Ini sudah tanda-tanda beliau sudah melihat gawai. Jadi kita tunggu. Desi akan membacakan sebuah puisi yang berjudul, judulnya Sampai Engtai dari Banyuning, terkenang wayan Sujana Jedur, karya Bapak Made Adjana Ule. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Saya selalu diberikan kesempatan untuk membaca puisi. Ya, harus ya, harus. Tadi pagi sebelum saya sampai ke Balai Bahasa, karena saya tahu harus mengisi kelas puisi, jadi saya rindu lagi untuk membuka-buka, lalu saya membuka halaman di media sosial dan saya membaca-baca puisi, beberapa puisi kawan-kawan, tetapi saya berhenti kemudian di puisi dari Bapak Made Adjana Ule. Ini apa ya? Kebetulan sekali kemarin ada penghargaan untuk Bapak Sujana Jedur ya, yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Bali. Lalu puisi ini kemudian membuat saya berhenti dan harus saya baca di kesempatan kali ini. Berarti kami beruntung ya di sini ya. Kami beruntung bahwa puisi itu ternyata dibacakan di Studio Subasita Balai Bahasa Provinsi Bali. Ya, baik. Untuk menghargai juga dari karya Bapak Wayan Sujana Jedur ya. Saya ingin baca karya Made Adjana Ule, Sampai Engtai dari Banyuning, terkenang wayan Sujana Jedur. Kau tutup usia seperti kau buka drama cinta itu dengan kerendahan hati serta kata-kata maaf yang sangat merdu. Lalu, seluruh tirai digantungkan di tiang latar, tali temali direntangkan dengan tarikan nafas yang hangat oleh malam, yang bernafas, yang bernas oleh tatap mata. Dan drama cinta ini pun dilarikan ke batas pagi. Selembar demi selembar tirai diturunkan. Pada lembar pertama ada kolam mungil. Di tengahnya selalu kau bayangkan sepasang bangau membagi serpih ikan dan serangga yang tak berdaya. Lembar ketujuh. Sebuah sekolah kecil, di dalamnya kau bayangkan sekotak cinta dan sekeranjang ilmu untuk memberi nilai pada kematian. Lembar ke-12. Seonggok kuburan, di lubangnya yang gelap kau bayangkan sepasang kupu-kupu memadu cinta sebelum mengarung langit menuju sorga. Tapi pada lembar hidupmu ada drama kecil. Di panggung yang luas kau membagi serpih ikan kepada anak-anak yang akan terus meminta sepanjang terang. Maka lupakan teka-teki cinta itu. Sampai. Sebab seluruh hidup adalah tiupan, semua gerak adalah penyamaran, bahkan sebelum cinta dikarang dengan pikiran sehat. Sebelum drama ditulis dengan alur bersih dan hati gembira. Apakah kau temukan
sepasang kupu-kupu terbang dari kuburmu, lalu melayang di langit biru. Sementara drama cinta yang kau buka dengan kerendahan hati dan kata maaf yang sangat merdu tak akan pernah berakhir. Sebab akhir usia adalah awal dari drama cinta yang biru, yang haru sepanjang waktu. Made Adriano Ole 2012. Terima kasih Bapak Made Adriano Ole. Beliau juga guru saya yang sangat menginspirasi dan puisi-puisinya tidak pernah bisa saya ingkari. Sangat menyentuh dan mewakili perasaan orang. Terima kasih. Saya sahabat bahasa, saya sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tadi ketika Desi membaca puisi, saya benar-benar duduk, diam, terpaku. Dan mungkin sahabat bahasa juga merasakan ya yang mendengar siaran ini, ruh puisinya sangat-sangat sampai pada kita para pendengarnya, begitu ya. Wah, benar-benar sebuah, iya, ada haru biru gitu ya di studio hari ini. Baik, terima kasih Desi hari ini sudah hadir di Studio Subasita Balai Bahasa Provinsi Bali, sudah ikut mengobrol, kemudian memberikan banyak sekali kata-kata puitis untuk memenuhi studio kita pada hari ini, ditambah lagi dengan pembacaan puisi. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa bekerja sama di lain kesempatan, di lain waktu, dan dalam bentuk lain juga ya. Oke, baik sahabat bahasa, demikian bincang bahasa dan sastra kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi pada siaran bincang bahasa dan sastra selanjutnya. Salam bahasa. Salam bahasa. Untuk kita